Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Zaki Maulana dari S1 Sistem Informasi Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 pada praktikum manajemen layanan teknologi informasi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan teknisi di Service Desk Plus. Nah, yang pertama masuk ke yang teknisi, kemudian pilih yang Add New. Nah, setelah masuk Add New, di sini kita bisa menambahkan teknisnya ingin ditambahkan. Kita bisa pertama masukkan nama. Misalnya di sini saya masukkan nama saya sendiri. Nah, kemudian kita dapat menambahkan employee ID, uh, yaitu ID si employee ID si teknisi tersebut. Nah, lalu di departemen name-nya dia bisa masuk ke misalnya di departemen engineering. Nah, kita bisa masukkan nomor HP, primary email. Nah, kemudian di sini ada asosiasi grup, yang berarti dia terasosiasi oleh grup apa. Misal di sini dia tergabung dengan asosiasi network. Nah, lalu reporting to tuh dia melaporkannya ke siapa. Misal di sini dia melaporkannya ke admin, ke administrator. Nah, jika sudah, kita bisa klik save. Nah, jika sudah berhasil, tadi akan muncul notifikasi dia berhasil ditambahkan dan akan menampilkan user detail dari teknis yang tadi kita tambahkan. Baik, kemudian jika kita sudah berhasil menambahkan teknisi, kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan usernya. Nah, user mungkin kita bisa klik yang add new user. Nah, di sini kita bisa seperti biasa masukin nama dari user tersebut. Contohnya Nah, display name dia akan Danda. Kemudian kita bisa isi employee ID-nya. Nah, kemudian reporting to-nya, dia melaporkannya ke siapa? Kan tadi kita sudah membuat teknisi. Nah, jadi kita buat kalau dia melaporkannya tuh ke si Raihan ini. Nah, kemudian request allow to view itu dia bisa ngelihat request siapa aja. Di sini ada bisa ngelihat semua request, bisa ngelihat semua departemen request. Nah, di sini kita akan buat cuman dia bisa ngelihat request dia yang pernah ada. Nah, jika sudah, kita bisa klik save. Nah, maka jika sudah muncul seperti notifikasi tadi, data user berhasil ke save. Baik, setelah kita sudah menambahkan user, mungkin kita bisa menambahkan user group. Nah, di sini kita bisa pilih yang new. Nah, kemudian misal di sini namanya di dalam departemen kan ada grup-grupnya. Contohnya misal di dalam kampus itu ada mahasiswa, ada dosen, ada staff. Nah, di sini kita ngambil contoh staff IT. Nah, di sini kita bisa isi deskripsi dari si staff IT ini. Nah, kemudian kriterianya. Di sini kita bisa pilih kriteria berdasarkan departemen name, job title, nama, primary email, atau site. Nah, di sini kita coba berdasarkan departemen name. Nah, select kriteria ini kita isi berdasarkan misal di sini kan kita is. Nah, di sini berarti departemennya departemen IT service. Nah, jika kita ingin semua kriteria semua departemen, berarti di sini kita bisa pilih is not, berarti semuanya tapi kecuali si IT service ini. Nah, karena kita pengen pilihnya si IT service ini, maka kita pilihnya yang is. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa pilih save. Nah, maka muncul lagi notifikasi user group added atau berhasil ditambahkan. Ya, setelah kita tadi membuat user group, kita akan membuat support group.
Nah, support group ini adalah grup yang membantu user ini. Nah, misal contoh di sini saya menambahkan user group. Di sini contohnya adalah network problem. Jadi grup ini membantu jika ada kendala network atau jaringan. Nah, lalu di sini ada teknisinya. Nah, atau available teknisi yang tersedia. Nah, tadi kan kita sudah membuat si Raihan ini sebagai teknisi. Nah, kita masukkan aja si Raihan ini menjadi teknisi di grup ini. Dan misal contoh dengan si administrator. Nah, di sini kita bisa mencentang apakah jika notifikasi terkirim ke grup teknisi, jika grup baru request di grup ini. Misal kita centang aja. Terus ini mengirimkan notifikasi ke teknisi jika request di grup ini unpicked. Bisa kita centang. Terus kita bisa ada lagi di sini kita mengirim notifikasi grup teknisi jika request di grup ini udah terupdate. Nah, kita bisa mencentangnya juga. Nah, jika udah bisa kita klik save. Oh, kita bisa ini dulu. Kita notify-nya ke siapa? Misal di sini notify-nya ke si Raihan, atau di sini notify-nya ke si administrator. Di sini ke Raihan juga. Nah, di sini sukses ya, sukses terbuat grup detail added successfully. Nah, kemudian kita bisa masuk ke service level agreement sini. Misalnya di sini SLA name-nya high SLA, deskripsinya di sini masih default ya. Nah, di sini nih ada kayak rule-rule-nya. Di sini misal request matching about rule should be respond within. Nah, jadi jika ada problem ini nih harus direspon dalam berapa waktu. Nah, kalau yang di bawahnya ini harus terselesaikan jika ada request. Nah, yang bedanya kan di sini kalau yang atas respon, yang bawah ini selesai. Jadi berbeda ya. Nah, jika misal tidak terresolve atau tidak terselesaikan, si teknisi ini akan mengoper ke siapa. Nah, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke service kategori. Nah, service kategori ini ada kategori layanan apa aja. Di sini misal ada layanan aplikasi login, komunikasi, data manajemen, email, adware, internet, software, user management. Nah, di sini jika kita klik dia akan menampilkan deskripsi kayak misalnya sini data manajemen, deskripsinya service ini relate untuk manajemen kayak nge-backup data atau membersihkan data dari tempatnya. Nah, kira-kira seperti itu tentang service kategori. Kemudian kita masuk ke insiden template atau masalahnya. Nah, misal di sini saya tadi udah sempat membuat ya di sini network is slow. Nah, di sini namanya jaringannya lambat. Terus deskripsi itu ya jaringannya lambat. Terus di sini kita bisa request tapi ini nih sebuah apa? Mungkin insiden. Terus statusnya itu assign kah, close kah, in progress atau sedang ditangani atau sudah selesai atau lagi open. Nah, misal di sini open. Nah, modenya ini bisa via chat, email, phone call atau web form. Di sini saya pilih yang web form. Terus levelnya itu tier berapa? Di sini saya pilih yang tier 2. Untuk grupnya kan tadi kita udah buat yang network problem. Kita pilih yang network problem. Nah, untuk teknisinya kan tadi di network problem ada administrator sama si Raihan ini. Kita pilih si Raihan ini. Nah, service kategorinya kan maksudnya ke internet. Nah, untuk impact-nya sendiri misal di sini high, urgensinya karena ini jaringan mungkin high karena
penting kan, misal untuk kirim-kirim, terus prioritasnya high, kategorinya network. Nah, kemudian kita kalau udah ke yang workflow, misalnya ini kita save aja. Nah, di workflow ini misal approval detailnya apakah semua harus nge-approve, atau salah satu harus nge-approve, salah satu approver bisa nge-approve. Nah, misal kita pilih yang anyone of the approver can approve. Nah, kurang lebih begitu praktik modul 2 manajemen layanan teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.